Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Dan sorry untuk teman-teman kedengaran suara-suara berisik karena itu suara genteng ya karena angin. Jeder-jeder. Oke, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-subscribe channel karena memang dengan teman-teman nge-subscribe itu bikin gue semangat lagi untuk bikin videonya. Dan kalau memang suka dengan videonya boleh like. Oke, kembali lagi dengan gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang dengan maksud untuk gue bikin video ini buat nge-share ke teman-teman, buat curhat dari pengalaman pribadi gue sendiri atau gue juga minta solusi dari teman-teman, itu boleh banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen untuk komen dengan curhat segala macam, kalau memang kondisinya pernah gue rasain dan gue bisa kasih info-info, nanti gue akan balas gitu. Sebelumnya di sebelum video ini gue nge-share gimana pengalaman gue pernah punya hutang tapi suami nggak tahu gitu ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang relate dengan kondisi kayak gini, itu boleh banget komen di kolom komentar karena dengan kita nanti mungkin bisa sharing-sharing, itu mungkin bisa nemuin solusinya guys gitu. Mudah-mudahan sih gak ada yang kondisinya sama ya guys, tapi kalau misalnya memang kayaknya relate, itu boleh banget sharing-sharing di kolom komentar ya, tak tungguin. Oke, jadi untuk kalau misalnya video yang sekarang gue pengen bikin, gue pengen ngebahas jadi pengalaman gue juga dan juga pengalaman temen gue yang gila, di luar nurul banget kalau menurut gue ya. Jadi gini, gue itu punya geng, jadi semua itu cewek, ada 5 orang. Kita dari 5 orang itu udah ada 3 yang nikah dan 2 masih jomblo gitu ya. Dan walaupun umurnya sudah berumur, tapi memang memilih temen-temen yang 2 itu belum untuk menikah. Nah terus kita itu lucu guys, kalau misalnya kita ketemu itu harus ada kode dulu di grup. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mulai, aduh gue pengen cerita nih gitu, ayo dong kumpul. Nah itu baru kumpul, karena sebenarnya kan kita sekarang tadinya satu kantor tapi sekarang udah beda-beda ya kerjanya. Terus kita kumpulnya itu kalau in case kalau ada yang pengen diceritain aja. Dan alhamdulillahnya kalau memang kondisinya teman-teman kita pinta untuk ketemu tuh bisa waktunya kayak tahu bulat ya. Jadi dadakan hari itu direncanain, alhamdulillahnya hari itu juga kita ketemu. Nah, punya usut. Jadi kemarin tuh kan gue yang punya masalah. Terus gue minta teman-teman untuk gue butuh deh cerita gitu. Kayak ada yang pengen ceritain, yuk kumpul yuk. Dan alhamdulillah semuanya bisa gitu. Terus kita ketemu lah tuh di MCD ya kan. Habis di MCD kita keluarin semua unek-unek dari pengalaman kita atau yang lagi diresahin lah ya, gue dengan perkutangan gue. Dan ternyata di grup di temen gue itu ya kan ada satu orang juga, sebutannya namanya Susan. Dia juga kondisinya bekerja juga, ibu rumah tangga kerja, dan dia sempet kayak gue punya hutang tapi suaminya itu nggak tahu. Tapi karena kondisinya kan dua-duanya, di si Susan ini suami istri sama-sama kerja ya. Terus Susan juga terlilit pinjaman sama kayak gue juga. Dan kalau misalnya sekarang ini, nanti mungkin gue akan lebih cerita di video yang lain ya. Gue akan spill dulu hutang gue sekarang. Gue sudah mengakumulasi dan udah ngitung seluruhnya ya. Kalau gue itu sekitar 44 juta guys. Ini all ya, all, belum termasuk yang galbay-galbay kemarin. Ini all yang sekarang berjalan. Nah terus kalau temen gue ini itu seratusan juta, Susan ini dia ratusan juta. Terus kemarin tuh kita sharing lah, terus kalau misalnya lu berapalan per bulan untuk angsuran doang ya, gue bilang kalau gue 5,8 gitu. Nah terus dia bilang iya, tadinya gue yang 20 jutaan per bulan untuk angsuran, sekarang udah berubah jadi ya belasan gitu loh. Kok bisa? Nah dia itu pengen ngasih tahu nih ke gue ya kan. Jadi di dari 5 teman-teman gue ini, ada yang gue kerja di sini, dia ada yang kerja di pelayanan, ada yang kerja di ya salah satu perusahaan yang ngurusin keuangan-keuangan gitulah. Pokoknya teman-teman kalau disebutin pasti tahu. Terus temen gue itu ngasih tahu pernah ngasih list. Jadi kita ngomongin tentang si Susan ya. Jadi si Susan itu kan kondisinya
lagi sulit ya, sulit keuangan, terus tagihannya juga melonjak. Terus dia akhirnya sama kayak gue, jujur ke suaminya, ngobrol, dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik lah gitu. Tapi karena memang kondisinya gajinya juga sama kayak gue ya, imut, gaji dia juga imut, gajinya kecil. Terus dia ada ide gokil di luar Nurul kalau kata gue. Jadi temen gue itu bisa ngasih info nih ke kita. Sebut aja namanya Mawar ya. Dari kelima ini ada yang namanya Mawar. Mawar itu sharing-sharing lagi kita. Jadi dari gue nih, gue bisa kasih tahu info untuk nama-nama daftar pinjol mana aja yang ilegal gitu. Jadi dikasih tahu lah, ini ya hati-hati ya teman-teman, ini adalah nama-nama pinjol yang ilegal, yang hati-hati kalau misalnya dia udah bla 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 bakalan parah banget penagihannya. Nah teman gue itu si Susan ini kan mungkin karena dia udah mentok ya, ini tidak patut tidak patut ditiru ya kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya dia itu Susan ini kan udah mentok ya, jadi pengeluarannya itu banyak banget. Dan dia ternyata nggak tahu kenapa ya dapat ide dari mana. Jadi pada saat dia tahu untuk daftar nama-nama pinjol yang ilegal ini, sama dia ini misalnya ada 30 pinjol, itu sama dia tuh diajuin semuanya 30-30-nya. 30-30-nya dia diajuin semuanya guys. Udah gitu di ACC kan semuanya. Terus sama dia ditarik semua datanya, tahu nggak? Ditarik, set, habis ditarik dia nggak lakuin pembayaran, sama sekali nggak lakuin pembayaran. Jadi dia habis download ilegal, downloadin, didaftarin semua, di approve, dicairin semua. Terus after that dia nggak bayar sama sekali. Parah yang waktu temen gue. Nah dia habis kayak gitu, dia uang hasil itu dia bayarin ke hutangnya dia yang legal-legal. Jadi kemarin itu utangnya dia sedikit berkurang. Dapat dari mana ya? Dapat dari situ, hasil penjarahan dari pinjol-pinjol ilegal itu. Gue sih geleng-geleng ya dengarnya, gue bilang aduh berani banget ya, gue gimana lagi gitu. Kata dia udah bener-bener lagi mentok. Tapi gue bilang, lu diteror nggak? Ya diteror kayak biasa ya, kayak misalnya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi ya dia nggak gubris karena nggak ada yang datang ke kantor, nggak ada yang datang ke rumah. Palingan menghubungi kontak darurat, dan kontak daruratnya paling suaminya, sepupunya, dan mereka semua udah tahu. Jadi itu hal gila yang memang temen gue lakuin. Gak patut dicontoh, ini cuma cerita lucu yang menurut gue malah gila, lu berani banget gitu ya kan. Dia dikasih tahu list yang ilegal, bukan yang menghindari, malah dihadapin, dia malah diajuin terus dicairin. Dan akhirnya utangnya berkurang sekitar 40 juta. 40 jutanya dari mana? Itu dari yang dia download itu guys. Nggak patut ditiru ya, temen tuh emang ada aja. Jadi pas kemarin ketemu itu kita banyak banget kayak curhat-curhat dan ngomong-ngomongin gituan lah ya. Dan tapi akhirnya itu balik lagi, teman-teman mau tuh nggak ngelakuin itu ya, karena ya temen gue tuh emang ada aja gitu ya. Gue pengen ceritain aja ke teman-teman, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Dan dia sih uangnya nggak dipakai kata dia buat diri dia, tapi ya buat dilunasin yang legal-legal itu. Jadi agak berkurang lah ya, dari ratusan juta jadi puluhan juta sekarang. Itulah teman-teman. Jadi kalau misalnya gue juga alhamdulillahnya punya temen yang mereka sebenarnya hampir sama, tapi maksudnya beda-beda lah. Ada yang dengan caranya masing-masing untuk penyelesaiannya. Dan gue pengen kasih tau aja ke teman-teman, ada hal gila juga ya ternyata yang bisa dilakuin temen gue itu. Itu aja guys untuk hari ini. Nggak patut dicontoh, cuman kayak nge-sharing. Untuk ilegal itu memang nggak tahu ya, dia bilang ngaku bakalan menyebarin data atau bla bla bla. Temen gue buktinya nggak, alhamdulillah sih sampai sekarang dia aman sih datanya. Maksudnya nggak ada teman-teman yang kelihatan dia tuh di share apa gitu ya, di share dia foto lagi apa, nggak ada sih alhamdulillahnya kalau temen gue si Susan ini. Tapi tidak patut dicontoh ya guys, ini cuma cerita lucu aja dari gue, dimana dia malah biasanya kita dikerjain pinjolnya, ini malah dia dikerjain pinjolnya balik gitu. Oke.
Semoga sukses ya guys. Gue juga bakalan curhat lagi ke teman-teman gimana hutang gue sekarang bisa sampai 44 juta kayak gitu, ada di mana aja dan kenapa bisa melonjak. Nanti gue akan cerita di next video selanjutnya. Tapi balik lagi kita saling support dulu. Jadi teman-teman bagi yang memang sekarang lagi terjerat, lagi pusing, lagi down, ambil santai aja. Kita semuanya nggak sendirian dan jangan sampai berpikir pengen gitu ya, karena kalau misalnya masih ada teman, kita curhat sama teman dan kita serahkan diri lagi kita kepada Tuhan yang Maha Esa biar kita dikasih jalan keluarnya. Oke, sekian aja untuk video dari gue sekarang. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang patut diambil untuk video ini, cuman pengen nge-sharing kayak gitu aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa cepet-cepet lunas menjadi nol ya guys. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.